Shalom, jemaat GBI Wali Kukun yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kembali jumpa sore hari ini. Saya senang sekali bisa menemui Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Meskipun dalam suasana yang kurang bagus, tapi kami percaya bersama Yesus kita cakep dan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sore hari ini saya akan kembali membagikan renungan dengan tema takut akan Tuhan. Meskipun Alkitab mencatat banyak sekali mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya supaya jangan takut. Karena takut itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya sekali, terutama pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Kalau kita merasa takut, kita akan mengalami suatu persoalan, yaitu imunitas atau kekebalan tubuh kita menurun. Berapa banyak orang yang kadang-kadang mati bukan karena COVID, tapi mati karena ketakutan. Takut, bagaimana nanti begini, bagaimana nanti begini. Semuanya itu belum tahu, tapi sudah mengalami ketakutan. Hal ini yang kadang-kadang membuat kita tidak sadar. Iblis senantiasa mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk boleh senantiasa mengalami takut. Sampai-sampai Alkitab mencatat 362 kali kata-kata jangan takut hadir di atas Alkitab atau tertulis di dalam Alkitab, supaya kita bisa menggunakan satu hari satu kata-kata jangan takut. Inilah suatu hal yang penting sekali. Tapi ada kata lain, yaitu hendaklah kamu takut. Dan sore hari ini kita akan bahas mengenai hendaklah kita takut. Saya ambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Alkitab mencatat berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang siap merenungkan dan menyimpan dalam hati serta melakukannya. Di sini dikatakannya haleluya, puji Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita ini umat-umat yang berbahagia kalau kita ini takut akan Tuhan. Hendaklah kita mengerti arti takut. Takut itu kita dalam artian kita segan, sungkan, atau kita tidak mau melawan kepada Tuhan. Ini adalah hal yang penting sekali yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ikuti atau kita patuhi. Karena takut akan Tuhan dikatakan di sini adalah hal yang penting sekali. Saya catat di sini. Kita tetap percaya pada Tuhan. Bagaimana kita ini takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yaitu menjamin atau menjalankan larangan-larangan yang Tuhan berikan. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak boleh Tuhan ajarkan, Tuhan tulis dalam Alkitab. Kita jangan lakukan. Ini dalam artian kata-kata takut. Bangsa Israel kalau habibnya atau tabibnya sudah membaca Alkitab, mereka takut sekali. Mereka tiarap. Mereka menghormati sekali akan firman Tuhan. Demikian juga kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan, hendaklah kita hormat, sujud, dan kita dalam hati mengatakan kita harus menuruti perintah-perintahnya atau ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi penting sekali kita mengerti kata-kata takut. Berkat apa saja bagi orang-orang yang takut akan Tuhan? Bagi setiap kita orang yang takut akan Tuhan akan kita memperoleh berkat luar biasa. Kalau kita perhatikan, saya catat di sini. Yang pertama, berbahagialah kita sampai anak cucunya tidak akan minta. Jadi yang pertama, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dikatakan ditulis ini, anak cucunya akan perkasa di bumi. Di ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati.
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini suatu berkat yang luar biasa. Dikatakan, ditulis dengan jelas sekali oleh Alkitab, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Wah, luar biasa sekali. Jadi hendaklah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai sore hari ini kita belajar takut akan Tuhan. Dengan catatan kita hindari larangannya, kita patuhi segala perintah-perintahnya, dan senantiasa kita hormat di hadapan Allah. Ada berkat-berkat yang Allah siapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang pertama, yaitu kita akan berbahagia. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan hidup. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Kita akan memperoleh kebahagiaan hidup. Walaupun orang yang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan peroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat Allah atau hadiratnya. Jadi kita perlu takut akan Allah. Kita akan memperoleh kebahagiaan hidup. Ia tidak akan takut dengan kabar-kabar buruk. Jadi dia tidak akan takut mendapat kabar-kabar buruk. Seperti hari-hari terakhir, kita boleh melihat banyak kabar buruk yang kita boleh dengar. Seperti kita baca di dalam Mazmur pasal 112 kembali yang ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita takut kepada Tuhan itu, kita bisa meletakkan hati kita itu percaya kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau kita renungkan, siapakah yang bisa menolong kita? Para ahli banyak yang mati, para dokter banyak yang mati, para pendeta banyak yang mati, orang kaya banyak yang mati. Jadi kita mau minta tolong kepada siapa? Hanya kita minta tolong dan berlindung kepada Tuhan, dan tangan kasih-Nya yang pasti akan membela saudara dan saya. Ini penting sekali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Renungkan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Kabar celaka itu kabar yang senantiasa didengung-dengungkan pada hari-hari terakhir mengenai virus corona. Banyak orang-orang mati. Sebentar kita dengar berita, si A meninggal karena corona, si B meninggal karena corona, si C meninggal karena corona. Kadang-kadang tidak terduga orang yang begitu, saya tahu dia adalah seorang dokter ahli, bahkan ahlinya ahli paru-paru, meninggal karena COVID. Nah, ini hal yang sangat mengerikan sekali Bapak, Ibu, Saudara. Dan iblis senantiasa mendengung-dengungkan berita-berita yang menakutkan. Meskipun berita-berita itu memang ada kenyataannya, tapi hendaklah kita percaya pada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Jadi saudara dan saya akan diberi kekuatan untuk tidak takut akan kabar-kabar celaka. Ini penting sekali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Di bagian yang kedua ini, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita akan diluputkan dari segala roh-roh ketakutan kepada berita-berita yang mencelakakan. Yang ketiga, sebagai yang terakhir, saya catat di sini, mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wah, luar biasa sekali. Jadi segala sesuatu Tuhan akan bocorkan, seperti Allah membocorkan rahasia akan menghancurkan Sodom dan Gomora kepada Abraham. Allah membocorkan rahasia akan banjir kepada hambanya yang bernama Nuh. Allah membocorkan rahasia-rahasia yang akan terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi hendaklah Bapak, Ibu, Saudara dan saya
Jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diperlakukan secara khusus oleh Allah sendiri, karena saudara dan saya adalah kekasih Allah. Janjinya, kau akan diberkati luar biasa, anak cucunya tidak akan meminta-minta, dan hidup senantiasa menjadi kebahagiaan hidupnya yang luar biasa. Tidak takut dengan segala kabar-kabar buruk. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena hari-hari terakhir banyak kabar-kabar buruk yang senantiasa mau tidak mau kita dengar. Kita diam di rumah pun mendengar berita-berita dan kabar buruk itu. Hati kita mengalami guncangan-guncangan, kita mengalami ketakutan. Sedangkan kita manusia, kalau kita ketakutan, imunitas tubuh kita itu akan menurun. Dan ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Iblis kerjanya secara rinci dan secara mengerikan. Dan jadilah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya pada sore hari ini bukan kebetulan kalau firman Tuhan mengatakan takutlah pada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan hidupnya berbahagia. Dan kita akan dibela oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, berserahlah sepenuhnya pada Tuhan. Karena saat-saat seperti ini tidak ada siapapun yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara dari segala kejadian-kejadian yang kita hadapi. Sehingga wajar kalau Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengatakan, takutlah pada Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang dispesialkan, dikhususkan, disingkirkan dari segala roh-roh jahat. Terima kasih. Kiranya renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan sore hari ini. Maha besar dan maha baik Engkau yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Bapak berkati seluruh jemaat-Mu, Bapak tidak yang terlewatkan. Yang di Warikukun Bapak, yang dimanapun ada, kiranya Tuhan basuh dengan darah Yesus yang suci, darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang ampuh. Biar kiranya Tuhan itu merupakan suatu vaksin yang luar biasa, menjadi bekal buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terhindar dari segala hal yang jahat. Serahkan hidupmu, jangan takut. Takutlah pada Tuhan, jangan takut pada roh-roh lain. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin.